Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khususun ila ruhi al-maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Muhammad Salahuddin As-Sairin. Al-Fatihah. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para guru, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus pengasuh pondok pesantren Az-Ziyadatus Salihah beserta segenap keluarga, terkhusus guru kita semua Kiai Haji Muhammad Mujib hafizahullah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau boleh izin saya minta kipasnya dimatikan dulu, karena yang di dalam ini orangnya sudah kuat-kuat semua. Mohon kipasnya dimatikan saja dulu. Kebetulan saya lagi mandan flu. Insya Allah tidak lama. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara itu, maka siman tadi pasti akan mendapatkan manisnya iman. Seseorang akan merasakan indah, nikmat dan senang menjadi orang Islam kalau dalam dirinya ada 3 ini. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang. Saya nggak akan nanya, sebab jawabannya ada 2 kemungkinan, munafik atau diem. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? 3. Mudah-mudahan malam ini 1 saja dulu, 1 juga barangkali bagi saya agak berat. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Di hati Bapak ada rasa cinta lah? Punya rasa cinta apa tidak?
Salah satu ciri makhluk normal itu dalam dirinya ada rasa cinta. Dan salah satu ciri makhluk normal itu kalau ditanya jawab. Di hati panjenengan ada rasa cinta? Berarti masih ada yang normal nih. Ada rasa cinta? Tambah banyak yang normal. Rasa cinta. Lo tadi diem. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya. Mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah tidak melarang seorang wanita cinta suaminya. Jangan-jangan hasil jebakan hansip bersama tetangganya. Allah tidak melarang cinta anak, Allah tidak melarang cinta harta, jabatan dan kedudukan. Yang Allah larang kalau kita cinta istri, cinta suami, cinta anak, harta, jabatan dan kedudukan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masalahnya bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Di sini ada petunjuk. Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu hatinya cinta zikir kepada Allah, terbukalah untuk hatinya pintu hatinya dapat mencintai Allah. Jadi kalau ingin mencintai Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Boleh pilih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ini penting nanti ini. Apa itu zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran ada suaranya karena menggunakan lisannya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasa di dalam hati. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Sama acara malam ini, ada dahar, ada ngopi. Kira-kira ada makan gak nih? Sallallahu alaihi Muhammad. Hambalah yang dimuliakan, alhamdulillah malam ini Jati Keramat ya. Jati Keramat berzikir. Alhamdulillah. Sebab apa? Rasul pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tawallumu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya pasukan polisi yang sangat banyak, Allah punya tentara yang sangat banyak dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Jadi malam ini tempat ini isinya nggak sampai puluhan ribu orang, tidak sampai ribuan orang, tapi malaikat Allah yang datang di sini, insya Allah jutaan malaikat turun semua di sini. Allahumma, Allahumma. Untuk apa? Yaltamisuna majalisa zikri, mereka memang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Ada nggak kita yang sibuk cari majelis zikir? Ada. Tukang peci, tukang minyak wangi, tukang es teh manis yang pernah viral itu. Dia cari majelis zikir. Tapi malaikat berbeda dengan kita semua. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada orang yang membaca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan di ujung acara ketika kita membaca doa, malaikat semuanya mengaminkan doa-doa kita. Maka nanti di ujung acara jangan pulang saat doa dipanjatkan, doa kita diiringi, didampingi oleh malaikat. Allahumma. Sampai malaikat mengatakan, mengamparkan sayapnya sampai ke langit, mengatakan halumu ila hajatikum. Wis ban kon njaluk ngomong apa bang, ngomong bae merenya aja tiba-tiba kok tak ngomong maneh Gusti Allah bakal dinakan apa karep kowe nang kene mampu penyolong kene saiki. Ngerti apa ora?
Malaikat menghaparkan sayapnya sampai ke langit sambung menyambung. Semua malaikat bersambung sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatiku prakerita anjeun dihareupeun aing kayak ku aing bajakeun kalau hayang naon sia bakal dibikin kami anu hayang sia di tempat dia tong era-era sia. Ngarti teu? Banyak lu KDM enggak ngarti ah. Ini orang-orang di luar Jawa sekarang mulai ngerti bahasa Sunda karena gara-gara KDM. Keren nggak tuh? Dan KDM paling banyak berkahnya Bekasi ya. Masya Allah. Makanya saya kasih gelar Prabu Surya Medal. Waduh. Tapi walaupun hebat begitu KDM difitnah anti Islam orang musyrik. Yang ngomong musyrik dan nanti Islam, nilai Islamnya nggak ada apa-apanya dengan KDM. Saya kenal beliau 10 tahun lebih bareng-bareng di Damai Indonesiaku, dan Masya Allah kemarin sempat diserang sama teman-teman NU juga kan. KDM menghilangkan program pesantren, diundang semua kiai. Gua bukan nutup pesantren, justru selama ini saya ingin melakukan pemerataan pesantren. Sebab apa? Selama ini duit yang datang hanya beberapa pesantren yang dapat, sampai ada pesantren dapat 50 miliar, pesantren yang satu mati nggak ada yang ngurusin. Saya ingin melakukan pemerataan. Oh, gua bukan tim KDM nih, gua mah bukan orang Jawa Barat sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi semua orang yang berada di tempat ini insya Allah doa najibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sok berdoa. Satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Jadi tempat ini kata Nabi ini adalah raudhah. Yang bilang ini raudhah itu Rasulullah. Makanya aneh ada orang tiap bulan umroh kata Kiai Mujib tadi, tapi raudhah yang di Indonesia, majelis zikir di Indonesia gak pernah didatengin. Aneh. Ini raudhah nih. Ini walaupun kembangnya tuh pasangan kan, walaupun kembang ini kembang mati, tapi karena berada di majelis zikir, ini bukan bunga sembarangan, ini bunga sorga. Orang bayar puluhan juta untuk berangkat umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi majelis zikir di Indonesia nggak pernah didatengin. Aneh, ngapain jauh-jauh? Di Madinah ada raudhah, di sini juga ada raudhah. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ampun yang dimuliakan, malaikat lapor sama Allah. Dari mana kalian malaikat? Ini kalau Allah nanya jangan dibilang berarti Allah nggak tahu tuh, tekstual tuh, kurang ajar nih orang. Makanya kalau ada orang-orang yang tekstualis bahaya. Ar-Rahman wal arsyistawa, Allah duduk di aras, ini kurang ajar nih orang nih. Gegabah. Saya sedang susun kembali kitab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian dalil insya Allah baru pernah dipakai oleh orang lain. Saya ketemukan celah-celah memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bertanya, dari mana kamu malaikat? Kira-kira waktu Allah nanya, tahu nggak malaikat dari mana? Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak tahu. Ini mah apa? Ini namanya prosedur gitu loh, SOP. Dari manakah? Dari Keramat Jati, Pak? Jati Keramat. Acara apa kan? Haul. Siapa yang datang, Pak? Masya Allah, para pini sepuh datang. Lurahnya datang, kalau datang mah. Ada enggak? Kan? Yang datang lurah mana? Masya Allah. Wah, RW-nya datang, RT-nya datang, para kiainya datang, santrinya datang, semuanya datang. Bahkan tadi dari awal acara merokok semua, asapnya penuh di ruangan. Rokoknya, asapnya bareng nguapnya dengan dosa-dosa kita. Amin. Kucing juga datang.
Apa yang mereka lakukan ya malaikatku? Ya Allah, hamba-hamba di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Mereka berzikir, mereka bersalawat kepada nabimu, kepada kekasihmu. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. الله ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. الله يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا إمام القبلتين. الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Sallallahu Nabi Muhammad. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di pesantren Az-Ziyadah As-Salihah minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di tempat itu minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, duh Gusti, orang-orang di tempat itu minta dimasukkan ke dalam surga. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan histeris jeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Allahumma, Allahumma. Ada malaikat yang interupsi, boleh nanya ya Allah. Nanya apakah? Nanya ijazah apakah? Bukan.
Sekarang kan sedang ramai urusan ijazah kan. Izinkan kami bertanya ya Allah, di tempat itu kan tidak semuanya orang membaca ayat kitab sucimu, tidak semua berzikir menyebut asmamu, dan tidak semua berselawat pada nabimu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami lihat dari awal acara ada orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Semua orang yang duduk di tempat itu berderet ada orang-orang soleh, maka siapapun yang bergabung dengan mereka, duduk di samping mereka, bersama dengan mereka, baca atau tidak baca Al-Quran, zikir atau tidak zikiran, salawat atau tidak salawatan, termasuk tukang kamera yang ditinggal sendirian karena yang dua sudah pergi, mereka sudah tidak merugi karena dosa mereka sudah kuampuni. Indah apa indah? Indah apa indah? Lah duduk zikir begini indah, selawatan begini indah, pengajian begini indah, haul begini indah, ada yang bilang bid dan cok. Jelas sama jelas? Zikir. Begitu hebatnya zikir. Lihat para ulama terdahulu, lihat para nabi. Ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, mereka senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang zikir ditambah dengan doa. Adam dan Hawa sedang enak-enaknya berumah tangga. Punten ini ekhoknya dibunuh aja biar gak terlalu ngaung-ngaung ya. Kasihan telinga yang belakang. Pengantin baru punya kebun yang luas, rumah yang megah, sendangan yang mewah, hartanya berlimpah, rezeki mambrah-mambrah, bumi subur, sarwati nandur, gemah ripah lo jinawi, ayam tentram kertora harjo, lubak libuk loba leboken, buruk di juru buruk di pantau ngalayah di tengah. Semua ada. Datang orang ketiga. Siapa? Lawan politiknya. Setan ini tidak pernah puas dengan Adam. Karena apa? Sejak awal sudah tidak senang dengan kemunculan Adam sama keluarganya, Adamnya maupun anaknya, entah diganggu terus. Ini penting pelajaran. Awas jangan politik ya. Begitu Adam dan Hawa dilantik menjadi presiden dan wakil presiden dalam surga, bagaimana caranya? Setan mencari cara supaya Adam jatuh dari surga. Adamnya nggak pengalaman. Setan silaturahmi. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Iya, aku juga hafal ayatnya. Setan gak hafal ayat Quran, mah kadang-kadang demonya juga pakai ayat. Kamu tahu tafsirnya? Tahu. Aku nggak boleh deket pohon itu. Salah Dam. Lu aku ngaji di pelosok kayak gitu, Nirboyo kayak gitu, Krapia kayak gitu, Tebuireng kayak gitu, Ki Mujib kayak gitu, Ziyadah Solihah juga ya gitu. Itu yang kamu baca tafsir apa? Tafsir jalan lain. Gue punya tafsir jalan lain. Padahal Adam ngajinya mutasil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini setan nggak tahu ngaji dari mana walaupun tamatan luar negeri. Kan gak jelas. Sayangnya Adam tergoda karena apa? Namanya juga alumni Timur Tengah gitu loh. Adam kurang pede tamatan dalam negeri, diterima tafsirnya. Timbang ngaji sekali doang. Akhirnya apa? Adam dan Hawa jatuh. 3 ruginya. Ngaji sekali doang 3 kali ruginya. 1, krisis sandang, telanjang bulat. Ya mungkin sekarang mau ganti baju gitu. Yang kedua, krisis pangan, krisis ekonomi. Yang ketiga, berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Hati-hati kalau ada guru-guru ngaji yang datang ke Indonesia mengajarkan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, hancur bangsa ini, berantakan negeri ini. Udah, Adam jatuhnya konon di India, Hawa jatuh di Jeddah.
Ini kira-kira kalau bapak kehilangan bini sedih nggak? Gue tanya nih jujur nih, kalau bapak kehilangan bini sedih nggak? Bohong loh. Bagaimana kamu akan merasa kehilangan bini masih ada sudah siap pemain cadangan? Itu Pak Kiai yang gitu mah. Lagi duduk orangnya. Oh beliau mah lain, beliau mah, wow cadangannya banyak. Dah. Satu jalannya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa. Lihat lafadznya. Lalu mendapatkan, artinya apa sih? Ditalkin, gitu loh gampangnya. Liqa bil liqa wal musyafahah, sanadnya mutasil. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, ngajinya langsung jelas gurunya, mirabih dari Tuhannya. Adam bertobat dengan teks doa yang Allah kirimkan, yang ditalkinkan oleh Allah, yang talaki dari Allah, yang musyafahah dari Allah, jelas sanadnya, silsilahnya jelas. Lalu diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana zalamna anfus wa ilam wa tarhamna Yang kedua ada pendapat mengatakan bahwa waktu itu kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad ini ma ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Ini tawasul yang biasa kita baca oleh ibu-ibu terutama. Ya Rabbi bil qasidana. Tuh dua tuh, satu istighfar, dua tawassul. Ini yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Adam. Setan pun melakukan kesalahan, tapi ketika diinterpelasi nggak mau istighfar, nggak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti tawassul. Maklum ya? Paham? Jadi kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawassul, memusyrik-musyrikkan tawassul, mengkafir-kafirkan tawassul, tidak usah marah. Mungkin orang itu kesurupan. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot minggu ngopi dah. Akhirnya diterima tobatnya oleh Allah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya. Karena apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nabi Adam mengamalkan kalimat wiridan yang langsung diijazahkan oleh Allah. Dari sinilah kemudian hamba-hamba Allah, ada guru-guru yang mengajarkan tata cara berzikir. Ada gurunya. Dan nanti kita tambah belakangan. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dai kondang mubalik terkenal, tapi kecewa dengan umatnya karena 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau malam ini Ustadz ngundang kita ngaji di sini yang datang 4 orang, ngelanjutin ngaji apa gak pelayan bayar romannya? Emang gaplay berapa orang? Berapa orang? Lah Ustadznya tahu ya. Kabur keluar negeri.
naik perahu, jalan-jalan bikin partai baru. Jadi jangan kaget kalau nonton banyak pada bikin partai baru. Dicemplungkan ke lautan dimakan ikan hiu. Teorinya orang dimakan ikan akan hancur tubuhnya. Tidak dengan Yunus. Kenapa? Yunus punya zikir, punya wirid yang ampuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar. La ilaha illa anta itu adalah zikir. Hakikatnya la ilaha illallah. Subhanaka ada tasbih. Keluar dari perut ikan. Lihat janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bacalah tasbih pagi dan petang. Ini dia. Zikir dan tasbih. Apa buahnya? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah dan malaikatnya akan bersolawat alaikum pada kamu semua. Saya nggak akan terjemahkan makna solawat di sini. Teksnya solawat. Dan isi salat apa? Liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur, mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Jadi orang kalau sudah biasa zikir, sudah banyak tasbih pagi dan petang, rutin wiridan, habis gelap terbitlah bebas. Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar dengan apa? Modalnya zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Zakaria pengen punya anak, modalnya apa? Wirid, zikir dan tasbih 3 hari 3 malam. Tapi bagaimana doa saya kok lain? Kalau kiai dulu mah doanya sacilumat itu sausap nyata. Jadi mulu wiridnya lah, gua mah tiap hari udah berbusa-busa berzikir, kagak jadi-jadi. Nah, di sini salah satunya, jika kau ingin punya zikir dan doa yang ampuh, harus ada pelatihnya. Ada kaifiyahnya. Orang main sepak bola timbang uber-uber karet bulat, ada pelatihnya. Orang badminton timbang mukulin pantat ayam mati, ada pelatihnya. Orang main catur itu kan cuma dorong-dorong kusen, ada pelatihnya enggak? Apalagi urusan ini nih. Makanya nanti ada jalannya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala fa syari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi ahwatun kal wara wa azimatin karyadatin mutabattila wa haqiqatun wa wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jala. Gitu. Ini santri saya tuh wajib hafal kitab ini. Yang paling sederhana. Jalur perjalanan itu 3. Orang yang ingin jadi wali Allah, yang pingin ampuh zikirnya, nih lakon ini. Ada pelatihnya, ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Disitulah muncul nanti ada guru-guru yang mengajarkan zikir. Nah, perguruan yang mengajarkan zikir dengan metodologinya itu disebut dengan thariqah alias tarekat. Itu. Nanti zikirnya macam-macam. Ada zikir kayak Abah Anom, termasuk guru kita ini muridnya Abah Anom. Sama, saya juga pernah berguru dengan beliau. Zikirnya apa? Zikirnya alfiyah. Warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Loh, ngono iku. Contohnya ka dzikrullahi abdahu yasur. Warfa' bidhammin la, itu ke atas. Wansiban fathan ilaha, wajur kasran illallah. Itu zikirnya tarekat qadiriyah naqsabandiyah. La ilaha, la ilaha. Itu alfiyah itu Imam Ibnu Malik itu sudah tahu isyarahnya di situ loh. Aja gegabah mulane.
Nah, dari situlah masuk nanti thariqah belajar. Nah, thariqah macam-macam. Ada thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, diambilnya dari Syekh Abdul Somad apa namanya? Syekh Arsyad ya, terus Abdul Somad, kemudian Guru Abdul Karim Banten, Syekh Toha, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kemudian Syaikhul Wafat Tajul Arifin Abah Anom, nah sampai kepada almarhum ini, beliau ini. Jelas. Bukan ngarang dewek orang genah kuwe lah. Orang kalau masak-masak kalau nggak jelas rumusannya nggak tentu kan. Anak-anak kita suruh bikin pecak gurame enak nggak? Berguru dulu. Makanya saya lebih senang pecak gurame bikin nenek-nenek. Pengalaman dia, jelas ilmunya. Kalau Bekasi apa? Gabus pucung ya. Haji Rindon kan? Gue tahu gue tuh mah. Langganan gua. Tapi romannya malam ini kagak ada gue curiga nih. Hamba yang dimuliakan, dah zikir ya. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Sok perbanyak itu. Karena apa? La ilaha illallah hisni. Dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu bentengku. Faman dakhala hisni amina minasyaiton. La ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni amina minan niran. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bentengku. Orang yang masuk bentengku aman dari serangan setan. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang dibungkus dibentengi oleh bentengku aman dari api neraka. Makanya apa? Kalimat thayyibah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nab'atsu insyaallah taala. Insyaallah ta'ala minal aminin. Hidup dengan la ilaha, mati mengucapkan la ilaha, bangkit dengan la ilaha, insyaallah perjalanannya aman. Kita cuma merawat itu kok. Ketika bala syahidna antakunu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, jangan sampai la ilaha illallah kita lupa. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir untuk menjaga jangan sampai la ilaha illallah hilang dari hati. Maka harus ada yang nanam, ditanamin sama guru. Nanti guru ngajarin, ayo kita baca, tarik ke atas, la, buang ke kanan, ilaha illallah. Lah kok zikirnya kenceng begitu? Ya namanya mukulin batu keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras setelah itu bagaikan batu, bahkan lebih keras. Lah batu keras pukul ya. Kalau batu keras pukulnya gimana? Kencang. Zikir gitu. La ilaha illallah. Wah gitu. Tapi gak usah teriak-teriak. Sekedar kencang pula la ilaha illallah bisautin qawiyyin wa darbin syadidin la ilaha illallah. Nanti ada yang enggak keras enggak apa-apa, kan zikir dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi, aya dahar, aya gitu, enggak apa-apa masing-masing. Oh, tapi ada gurunya. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin manis iman, cintai baginda Nabi besar Muhammad. Gimana caranya? Ikuti sunnahnya, pelajari akhlaknya, ikuti perilakunya, dan jangan lupa banyak sholawat kepadanya. Kalau mau berguru, bergurulah kepada orang-orang yang secara metodologi berkesinambungan sampai baginda Nabi besar Muhammad. Kan gitu tuh, Rasulullah punya murid, para sahabat diantaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya Rabi bin Sulaiman, terus ke bawah sampailah kepada Syekh Bakri Sato, sampailah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, sampailah kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura, sampailah pada Mbah Hasyim Asy'ari, terus sampai kepada kita semua. Nih guru-guru ini orang yang berkesinambungan ilmunya langsung dari Allah lewat Rasulullah, lewat para ulama. Jangan ngarang dewek. Kalau yang ngarang dewek tadi itu siapa tuh? Nggak jelas dia dari siapa ngajinya. Hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah guru kita yang malam ini kita hauli
termasuk di antara hamba pilihan Allah yang telah memenuhi 2 syarat ini. Ya, beliau zikirnya belajar langsung dari mursyid yang telah mencapai puncak kemursyidaan, yaitu Abah Hanom Sohibul Wafa Tajul Arifin di Tasikmalaya. Beliau ini luar biasa, Pak. Kalau zaman sekarang mah jarang guru yang ikhlas, yang banyak iklan. Spanduknya gede-gede, udang-udangnya gede, lah jadi tim sukses. Gue mah kagak ngomongin orang manusia gue mah. Saya bertemu Abah Anom beberapa kali, dan salah satu peristiwa yang saya bahagia ketika saya bawa rombongan Majelis Ulama DKI Jakarta. Ada Profesor Ardani, Dr. Syatibi, dan kiai-kiai teman saya sekarang jadi ulama, itu Kiai Musyfik Amrullah, Ustadz Cepot, Kiai Mas Duki, Kiai Fahrudin, dan beberapa kiai. Saya ketua rombongannya, saya bawa ke Abah Anom Tasikmalaya. Begitu sampai di sana, Abah Anom tawaduk. Yang pertama beliau sampaikan, para kiai minta maaf, seharusnya saya yang sowan menghadap panjenengan semua. Coba atu karuan be, nggak profesornya nggak doktornya, nangis semua, nggak minta dihormati. Beliau datang menghampiri kita semua. Dan tahukah kita, beliau punya 32 kolam ikan. Tapi kolam ikan tadi dipiara ikan untuk tamu-tamunya. Saya pernah mendengar dari Kang Ajat, salah seorang teman perguruan saya di Cinere, ketika bertemu dengan guru saya satu lagi, Ki Sobrowi. Itu kalau Ki Sobrowi temannya datang, Abah Anom tuh jemput ke depan ke mobil. Ulama besar kelas dunia menjemput temannya ke depan. Kita makan enggak? Nungguin di rumah open house. Sudah ngobrol-ngobrol, pamitan, itu debat. Saya dulu. Apa nih orang pada ngomong? Setelah berangkat ditanya, Ki tadi ngomongin apa sih? Ya kita sih sebetulnya pingin saya dulu menghadap Allah lah, jangan dia dulu. Pengen mati dulu. Ada nggak yang gitu di sini? Udah setengah mati, be pingin sembuh kan? Udah 3/4 mati, masih maksain baik. Kenapa? Karena kerinduannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul dari Abah Anom itu asihnya, kasih sayangnya. Terlalu banyak karomah yang beliau tambahkan pada kita semuanya, tapi kita tidak menyaksikannya. Ini contoh orang-orang yang sudah lengket hatinya dengan zikir. Demikian juga guru saya, Kiai Haji Mundir Tamam, hatinya sudah lengket dengan zikir. Juga guru kita semua Maulana Syafi'i Hazami, itu seorang waliullah. Kalau panjenengan akan ziarah kubur, berziarahlah di Jalan Syafi'i Hazami di Kebayoran Lama. Itu Maulana Syafi'i Hazami, itu sultanul ulama di Jakarta ini. Rata-rata asihnya besar. Makanya begitu punya murid jadi pemimpin pasti asihnya besar. Betul tak? Nenek-nenek 100 tahun aja ditenteng-tenteng, betul? Itu karena buah ini. Karena orang yang sudah sampai ihsan itu apa? Semakin dekat hatinya dengan Allah, semakin asih dengan sama manusia. Dah jangan disebut deh. Hamba yang dimuliakan, salah seorang ini adalah guru kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkumpul dengan guru-gurunya, baik di Klender maupun yang di Tasikmalaya. Dan para putra putri beliau, anak turunan beliau bisa melanjutkan perjuangannya di tempat ini, membimbing kita semuanya sehingga pada akhirnya nanti kita satu rombongan masuk surga bareng. Allahumma. Hamba yang dimuliakan, cuma 2. 1 la ilaha, yang kedua Muhammadur.
La ilaha illallah adalah puncak zikir kepada Allah. Muhammad Rasulullah adalah puncak zikir menyebut asma Rasulullah. La ilaha illallah akhirnya zikir, Muhammad Rasulullah akhirnya jadi sholawat. Perbanyak zikir dan sholawat supaya manis iman kita, nikmat ibadah kita. Dengan zikir kepada Allah, jalan semakin terang, hati semakin tenang, dan dengan sholawat jalan menjadi terang. Dengan zikir hati tenang, dengan sholawat jalan menjadi terang. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.